Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin bapak-bapak jamaah taklim Mushola An-Najm yang saya hormati, terkhusus Ketua DKM beserta jajarannya yang saya hormati, para asatid, para kasepuhan, Bapak RT yang saya hormati, dan juga seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan taklim malam hari ini, yang insya Allah mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu senantiasa ada dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu limpahan anugerah kenikmatan, terkhusus nikmat yang paling agung dan paling istimewa, yaitu nikmat iman dan Islam. Juga nikmat sehat walafiat, panjang umur. Sehendaknya dengan nikmat-nikmat tersebut, alhamdulillah, kita masih bisa duduk kembali di majelis ilmu rutinan kita setiap malam minggu. Mudah-mudahan duduknya kita, taklimnya kita menjadikan rasa syukur kita atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beriring salam senantiasa berlimpah curah pada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, para tabi'in-tabi'innya, dan juga mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya yang insya Allah kita bisa terus istiqomah di dalam melaksanakan ajaran-ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan malam minggu ini rutinitas kita yaitu taklim setiap malam minggu di Mushola An-Najm sama-sama sudah kita buka dengan pembacaan hariah, tahlil, yasin, ratib, dan zikir-zikir yang lainnya. Mudah-mudahan doa-doa kita, bacaan-bacaan kita dari awal hingga akhir menjadikan wasilah yang pertama ahli-ahli kubur kita mudah-mudahan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pun juga kita yang masih hidup di alam dunia yang fana ini, mudah-mudahan senantiasa Allah terus berikan keberkahan kepada kita semuanya. Berkah usia kita dalam taat kepada Allah, berkah kehidupan kita sehingganya bisa terus kita istiqomah di dalam ibadah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, mari sama-sama kita kembali membuka mata hati kita, sama-sama kita mendengarkan dan bermudah-mudahan taklim kita, ilmu yang kita pelajari, mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang senantiasa bisa terus menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Baik jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan yaitu lanjutan Bahsul Masail pelajaran ilmu fikih yang diambil daripada kitab Fathul Qorib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Faslun wa faraidul ghusli talatatu asya'a. Ahaduha an-niyatu fayanwi al-junubu raf'al jinabah awil hadatil akbar wa nahwi dzalika. Wa tanwi al-haidu wan nifas wan nufasa'u raf'an hadatil haidi wan nifasi. Wa takunu an-niyatu makrunatan bi awalil fardi wa huwa awwalu ma bi ghusli min a'lal badani aw asfalihi walau nawa ba'da ghusli juz'in wajabat i'adatuhu. Jamaah rahimakumullah, kalau tidak salah hanca urang teh lanjutan yang sudah tertunda yaitu tentang faraidul ghusli, ya, keparduan yaitu mandi jinabah atau mandi junub. Ini pasal akan menjelaskan tentang faraidul ghusli, salah satu asya, fardunya mandi. Salah satu asya, ada 3 perkara, ya, yang wajib kita kerjakan atau kefarduan. Berarti kalau faraid atau kefarduan mandi berarti wajib hukumnya, ya, wajib kita laksanakan. Berarti ini mandinya mandi luar biasa, ya, mandi luar biasa. Terus perlu dibahas, ya. Emang bosan ayah anu mandi luar biasa ayah, kan mandi ada 2, mandi biasa, mandi luar biasa. Kalau mandi biasa ya mandi biasa, kalau mandi luar biasa ya mandi luar biasa. Nah, makanya ada kewajiban-kewajiban atau fardunya yang harus kita kerjakan. Ya, kalau tidak, berarti mandinya tidak sah. Jadi ada 3. Ahaduha an-niyatu, ini perbedaannya. Mandi biasa dan mandi yang luar biasa. Yang mewajibkan kita mandi harus, berarti kalau hukumnya wajib harus mandi. Mau gak mau harus mandi. Kalau gak mandi berarti dosa, gak boleh sholat, gak boleh baca Al-Quran, ya, dan lain sebagainya yang tidak diperbolehkan. Ya. Kalau mandi biasa mah, ya, gitu. Mau mandi ya mau kagak, gak dosa. Misalkan bapak-bapak ya, gitu lagi malas mandi, gitu, seharian kagak mandi, ya, gak masalah, gak dosa ini. Tapi kalau mandi yang ini nih, ya mandi junub namanya, ya, mau gak mau harus, gitu. Lagi dingin ke, kagak dingin ke, tetap harus, ya, kudu mandi. Yang pertama ahaduha an-niyat, yang pertama harus dibarengi dengan niat. Nah, kalau mandi yang biasa mah gak diniatin ke, baik. Mau kejemur kagak baca niat, kagak diniatin. Mau kapan ke, mau itu ke, gak masalah. Tapi ini harus diniatin mandi junub mah. Ya. Payan al-junubu raf'al jinabah, maka berniatlah orang yang punya junub, ya, untuk berniat menghilangkan yaitu junub. Udah hadatul akbar atau hadas besar. Ya, hadas besar. Ya, karena hadas itu ada 2, ada hadas kecil, ada hadas besar. Kalau hadas kecil mah itu dihilanginnya dengan cara kita berwudu, ya. Kalau mau sholat, kalau hadas besar mah dihilanginnya dengan cara kita mandi junub. Wa widalika wa tanwi al-haidu, contoh seperti sama termasuk dan tergolongkan punya junub, yaitu perempuan
habis haid atau nifas. Mana niatnya? Raf'a hadatin, raf'al haid, ya, menghilangkan, berniat untuk menghilangkan itu hadas daripada haid, gitu, ada haid. Awit nifasi atau nifas, gitu, ya. Nah, ini apa namanya? Niatnya itu. Jadi intinya harus diniatkan, harus kita baca niat, ya, sebelum kita memulai itu mandi. Maka di sini cara dan prakteknya watakunu an-niyatu makrunatan bi awalil fardhi wa huwa awwalu ma yusilu min a'lal badani, gitu, au asfali. Dan berniat itu orang yang mandi junub makrunatan, niatnya itu dibarengin pas ketika, ya, ketika kita mengalirkan air daripada awal juz daripada badan kita, mau dari atas ke, mau dari tengah ke, nah baru diniatin bareng. Jadi ketika kita air itu nyampe ke badan kita, ya, tuh sama halnya dengan berwudu, baca niatnya, ya. Misalkan pakai batok, ya, disiukan gitu, ya, disendokin pakai batok, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu raf'al hadatsil akbar, gitu kan. Anjamil badani lillahi ta'ala. Pas nyampe itu air ke badan kita dari atas atau dari tengah-tengah, boleh, ya, niat bareng. Bismillah, nawaitu raf'al hadatsil akbar anjamil badani lillahi ta'ala. Dia seperti itu loh, ya, niatnya. Itu satu niat. Jangan sampai lupa. Sama halnya dengan ketika kita berwudu. Begitu kita membasuh muka, nawaitu raf'al hadatsil asghar. Ini asghar, ya. Hadas kecil dilangnya dengan cara berwudu. Mau sholat, gitu. Min awali juz'in minal badani, dari pertama juz badan, gitu, atau tengah-tengahnya, atau dari bawah boleh. Jadi dari mana aja, pokoknya ketika air nyampe ke tubuh kita, mau dari bawah ke, mau dari atas ataupun dari tengah, niat langsung kita baca. Mau bisa air dari bawah, nggak bisa baik, nyebur, mandinya nyebur ke empang. Bismillahirrahmanirrahim. Cebur dari bawah kan? Dari kaki bener kan? Iya, bisa baik. Itu lebih gampang. Ya, langsung basuh kabeh. Di empang gitu ya. Dari kolong boleh. Dari bawah berarti kalau nyebur mah. Itu ya, jadi makunatan harus, ya. Dari Palau nawa pada gusli juz'in wajabat i'adatu. Saat gimana kalau misalkan kita lupa, begitu kita jebur-jebur teh, kalau lupa bertengah-tengah, ya, gitu. Udah air udah nyampe, udah ini, ya udah dibasahin, belum niat. Wajabat i'adatu, wajib balikan deui. Balikan lagi, ya. Gimana balikan lagi? Udah balikan lagi, ya. Terus bismillah niatin lagi. Nawaitul ghusla, gitu. Ya, paham nggak Pak? Jadi kalau misalkan kita lupa, udah ngejemur mandi, ya, dari atas, ini mandi junub, ya, lupa, udah habis setengah ember, baru ingat kalau belum niat. Nah, ulangi lagi deh, ya, bismillahirrahmanirrahim. Raf'al hadatsil akbar anjamil badani lillahi ta'ala. Wajabat i'adatuhu, wajib mengulangi itu niat. Gitu, ya. Atau misalkan terakhir, ya, lupa, ya, orang lupa kan kagak ingat Pak, bener nggak? Ya, lupa nih, udah jemur-jemur, udah pakai sabun, wah, asik gosok-gosok, kelar, anjukan, dirapin, astagfirullahaladzim, caniat, wayangnya, balik lagi, mandi lagi, dirisan, mana diris deh, gitu, wajib balik lagi mandi. Kenapa? Karena
baca niat. Makanya itulah niat yang menjadi patokan sah dan tidaknya mandi kita. Begitu juga dengan halnya kita niat dalam sholat, ketika kita lupa niat, wajib i'adatuhu, wajib mengulangi itu niat. Kenapa? Karena termasuk fardu daripada kewajiban tersebut. Ya, itu yang pertama. Jadi yang pertama, fardunya mandi junub itu adalah niat. Yang kedua, wa izalatun najasah in kana wa izalatun najasati in kana ala badanihi ayil muktasiri wa hada ma rajahu ar-rafi'iyyu wa alaihi fala yakfi ghusluhu wahidan anil hadati wan najasa. Gitu. Dan menghilangkan najis-najis yang ada dalam badan kita, artinya imkanat ya ala badani. Kalau misalkan dalam badan kita misalkan nih ada najisnya, ya itu dihilangin dulu tuh najis-najisnya. Ya, jangan sampai ketika kita mandi kita kelupaan, ya ada yang nempel misalkan nih, ya. Nah, kalau udah dihilangin dulu najisnya, nih sebelum mandi nih dihilangin dulu najisnya, itu cukup satu kali mandi nih, satu kali kita mencuci dari atas sampai bawah, terus rambut digosok, ya udah cukup itu. Kalau misalkan tidak ada najisnya di dalam badan di anggota tubuh kita, gitu. Kan sunnahnya itu kan tiga kali, gitu. Tiga kali dari atas ke bawah gosok kali itu. Terus dua kali dari atas bawah gosok sabun 3 kali tuh. Sunnah tuh antisipasi, ya biar lebih bersih. Nah, kalau misalkan sebelum kita mandi dulu, misalkan ada najis yang nempel dan lain sebagainya, itu bersihin dulu, ya takutnya ketika kita mandi nggak kebersihan nggak hilang, gitu ya. Izalatun najasa. Karena itu juga kalau misalkan ada ya najis di dalam anggota tubuh kita. Warajaha an-Nawawi illa al-iktifa bi ghuslatin wahidatin, bahkan kata Imam Nawawi, cukup sekali juga udah kalau memang dalam tubuh kita itu tidak ada najisnya. Wa ma'lumu ma idza kanat an-najasatu hukmiyatan, ya. Dan itu tempat badan kita kalau sekiranya tidak ada najis yang kita rasakan nih, najis hukmiyah, namanya najis hukmiyah. Oh kayaknya nggak ada nih najis, sudah bersih lah, udah aja mandi, ya itu udah cukup sekali juga itu mah. Ya. Kalau misalkan perasaan kita kayaknya ada najisnya di mana, cari dulu, ketemu bener, nah ya bersihin dulu. Bisa tadi kena misalkan najis, bukan kena kencing kucing misalkan, gitu kan, di sini nih di betis, kayaknya gitu ya. Buru, biarpun baru prasangka kayaknya najis hukmiyah, berarti udah najis tuh. Jadi najis hukmiyah itu yang dihukumin sama kita najis, itu namanya najis hukmiyah, ya gitu. Beda dengan najis ainiyah. Kalau najis ainiyah mah kelihatan tuh bungkul kanan dumpuk gitu. Sering jempol suku berarti tetok misalkan, ya gitu ya. Itu najis ainiyah kelihatan dengan mata kita. Kalau najis hukmiyah mah yang dihukumi najis sama kita. Di perasaan tadi kaki saya ada najisnya nih, tapi kok nggak ada ya? Nah itu udah najis nih, bersihin. Perasaan tadi nyenggol ini deh, nyenggol najis, tapi kok nggak ada di betis ya? Berarti udah najis nih, bersihin. Namanya najis hukmiyah, sudah dihukumin najis sama kita, wajib dibersihin. Kenapa? Karena membersihkan najis itu hukumnya wajib. Itu jadi perbedaan najis hukmiyah. Perbedaan antara najis hukmiyah dan najis ainiyah. Amma idza
wajib bagus latani anhuma tuh. Kalau kelihatan mana najisnya gitu kan engkok misalkan wajib ya gue latani 2 kali gitu ya dalam kita mandi junub anhuma ya gitu. Wa isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal basyarah ya ini yang harus kita teliti ya. Menyiram air ila jami'i sya'ri wal basyarah dari atas rambut ya sampai kulit-kulitnya juga seluruh anggota badan kita pokoknya termasuk rambut termasuk pokoknya semua deh yang ada di badan kita namanya isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal basyarah rambut dan kulit dan seluruh anggota badan di badan kita. Wafi ba'din nusaki ya dulu jami usuli ya walaupun kobaina sya'ri ra'si wa ghairi tidak ada perbedaan antara rambut kepala dan rambut yang lain pokoknya rambut dah apal beren yang termasuk rambut itu yang harus kena air itu semua yang jenisnya namanya rambut udah mau rambut kepala ke walaupun kok tidak ada perbedaan mau rambut jenggot ke yang panjang mau rambut kumis ke mau rambut ke yang di bawah gitu ya apa beren ya semua harus kena air ya pokoknya semua harus kena walaupun tidak ada perbedaan wala baina khafifa minhu wal kathif wa sya'ril madfur illa yasil al-ma'u ila batinihi illa binaqdi wajaba lahu. Ya, tidak ada perbedaan juga antara rambut yang tebal, rambut yang tipis, ya apa namanya punya kepala rambutnya tebal ataupun tipis ataupun yang panjang rambutnya cowok perempuan juga atau yang lagi digelung misalkan diikat ya tetap itu harus apa? Harus kena air. Ya. Kalau misalkan rambutnya Ustaz kan perempuan kan di awal nikah tuh panjang rambutnya. Karena laki-laki juga banyak yang panjang diikat. Pas kalau mau mandi wajib mandi junub itu ikatannya harus dilepas. Kenapa? Dikhawatirkan air itu enggak nyampe, gitu ya. Jadi enggak basah semua, ya, karena dibundelin gitu. Ya, illa binati kecuali apa namanya di udaranya dirapihin, dilepas. Itu bundelan wajib nakdu maka wajib membuka bundelannya gitu kalau misalkan rambut kita panjang atau perempuan ya udah dilepas semua ya itu wajib hukumnya beda dengan rambut yang tipis nah ya beda nggak dilepas juga yang juga tipis gitu ya jadi lebih simpel itu ya. Berikutnya wal muradu bil basyarah dhairul jildi. Yang dimaksud dengan kulit dari dhairul jildi yang kelihatan di kulit-kulit yang dhahir itu. Ya semua kulit yang kelihatan. Ya, itu termasuk dhahir yang wajib terkena air ketika kita mandi. Wajibu ghuslu ma dhahara min somakai udunaihi dan wajib mencuci ma dhahara min somakai udunaihi apa yang terlihat daripada lekukan dua telinga kita. Nih. Makanya kalau lagi mandi wajib itu, ya ininya gosok-gosok nih, lekukan. Ini termasuk luar. Kan yang wajib dicuci ketika mandi wajib itu yang zahir, yang luar. Nah, telinga yang lepitan telinga itu termasuk luar nih. Makanya kudu bersih begini. Jadi ketika mandi gosok-gosok ininya nih, yang dalam itu. Ini lepitannya, itu termasuk zahir. Kenapa? Karena kelihatan. Ya, kelihatan biar pun termasuk posisinya ada di dalam ini kita ini. Ya, wajib kudu kena air. Makanya kudu gosok-gosok gitu ya. Paham Pak? Nah, ini nih, telinga. Mana berikutnya? Ini soal Wamin anfi maddu'in dan hidung yang kalau madu itu hidung yang ini apa ya?
sumbernya, ya apa kumpul gitu ya. Nah, itulah termasuk ini ya kayak kalau bibir itu ada sumbing, di hidung juga ada yang apa namanya gitulah. Ya, itu juga sama. Kalau misalkan ini harus kena air, artinya ya minimal ya air wudhu kita mencuci lubang itu dibersihin, gitu ya, pakai jari-jari kita. Nah itu ya, itu juga harus dicuci. Kenapa? Kelihatan kok. Biarpun apa namanya posisinya ada di dalam, gitu ya. Jadi makanya kalau lagi mandi itu ini digosok-gosok telinga terus hidung dalamnya, gitu ya. Itu. Berikutnya wamin syukuki badani, ya. Dan apa namanya apa-apa yang mau lepas dari badan, misalkan nih. Jadi syukur badan itu seperti gini. Misalkan pacarin apa namanya tangannya kena pisau, ya kan? Kena pisau, sobek tapi ngupas, tapi belum lepas nih. Belum lepas nih ya, belum lepas, ngupas tapi belum lepas. Nah, gitu ya. Nah, itu apa namanya? Yang anu ngawir-ngawirna gitu kan belum lepas. Itu cuci. Ya harus kena air. Gitu ya. Atau lebihan daripada apa namanya? Kulit. Gitu. Daging lebih berarti ya. Misalkan seperti apa ya? Kutil apa? Gitu lah. Pernah ada yang panjang, ada yang sihung kayak gitu. Yang tumbuh di mana aja? Yang tidak lazim. Atau misalkan jempol karena ada dua, misalkan ya, cagakan yang kecil. Wajib itu juga. Pokoknya harus ada semua yang ada dalam badan kita maupun kelebihan itu jari atau misalkan kelebihan itu daging, ya nongol di misalkan di sini ya atau di betis yang tidak lazim tetap harus kena air. Paham Pak? Ya gitu. Itu namanya kelebihan. Wa yajibu isalul ma ila mahtata kulfati, dan wajib ya mencuci, wajib ya mencuci ila mahtata kulfa, daripada bawahnya kuluf. Kuluf itu orang yang belum disunat, wajib. Ya, kenapa? Karena di situ kotorannya nempel, najisnya. Wayang berarti kalau mencari belum disunat, wayang perlu diheula. Apa kalau mandi itu perlu apa namanya? Diselipin ya. Dia apa? Ditarik ke lehernya. Nah, diselipin dulu. Nah, biar kelihatan itunya. Helmnya biar kelihatan. Biar kena air, biar bersih. Kalau misalkan belum sunat, apa belum sunat? Hah? Sekuluk. Ya, misalkan nih mah, ya kuluf Pak. Kuluf, namanya kuluf. Ya, karena kuluf itu apa namanya wajib itu dibersihin. Berarti disunat wajib. Jadi apa namanya perkara yang akan menyempurnakan kewajiban maka itu menjadi wajib. Itu seperti disunat, ya kan? Itu. Kenapa? Karena ketika kita buang air kecil yang belum disunat itu otomatis sisa-sisa kencingnya itu tidak akan bersih, nempel di kulupnya. Gitu. Kokocok bahasa Sunda nama, gitu ya. Nah maka wajiblah dibuang gitu. Kenapa? Karena kita akan menyempurnakan kewajiban, yaitu agar sholat kita sah, tidak ada najisnya. Gitu. Jadi wajib dibuang, disunat maka wajib disunat. Gitu. Ya, jadi sesuatu perkara yang akan untuk menyempurnakan kewajiban maka wajib dilaksanakan. Siap kuluk itu. Sunnah. Gitu. Ya. Kuluk namanya. Terus wa ilama yabdu min farjil mar'ati, ya inda quudiha liqadhi hajatiha. Dan wajib mencuci apa yang menjadikan kelihatan min farjil mar'ati di paruman dia. Min farjil mar'ati itu bobogan awewe. Udah jelas kan itu ya, ini benar laki kabehnya. Tapi di paruman dia. Oh. Ini bejaan bae. Pada saum. Ya. Min farjil mar'ati, daripada
punya perempuan, farjil marati, farji perempuan, ya itu wajib, ya kena air, dibersihinnya, ya. Yang dohir itu yang mana? Yang dohir itu yang itu tuh, ya, yang pinggir-pinggirnya. Kenapa? Itu termasuk dohir, termasuk luar. Kenapa? Karena suka kelihatan indah kuudiha ketika nongkrongnya, ketika buang air. Kelihatan tuh, ya. Maka di hukuman dohir, maka wajib dibersihin kena air dan dibersihkan ketika mandi junub. Coba deh, ya, lamun nongkrong, lamun buang hajat, likodoi hajat di nongkrong, ya, seri. Nah termasuk seri bangsal. Seperti tanyaan Pak Ustaz. Pasti seri, berarti katingalian, gitu. Termasuk di hukumannya menurut ilmu fikih mah hukumannya zohir dah, termasuk zohir. Maka wajib dibersihkan dan wajib kena air ketika mandi junub tuh punya perempuan, wajib marah, ya itu wajib dibersihin. Nah gitu. Jadi bilangin, ya jadi kalau mandi junub ulah nangtung bae, itu eta nah bersihan. Namun nangtung bae, mending hari di eta namanya dibersihan mah gitu. Itu bangun cumpur-cumpur, jadi gosok-gosok. Nah itu tidak kena air nanti yang takutnya gitu. Kenapa? Karena itu tadi farjil mar'ah, farjinya perempuan itu termasuk zahir ketika nongkrongnya, ketika buang hajat, maka harus kena air. Paham Pak? Paham. Guys, tolong dibayangkan. Jelas, hari itu menjelasnya. Jelas pacarnya. Jelas. Ada tadi gitu bisa jelas ya, gak fokus, gak paham. Ya. Wa mimma yajibu ghuslul nah ya deh. Nah. Apa ini ya? Punya mungkin ada surah ayat itu. Wa mimma yajibu ghuslul apa sih? Nah, ya, al-masrubatu. Oh iya. Ini baru ingat sudah berlalu. Almas, hurufnya apa aja? Oh, hurufnya apa aja itu? Mim, apa? Coba sekarang ini ya. Kita ada kuat, ada potong ini tulisannya. Masrubatu. Mim, sin, ro, ba, Masrubatu. Masrubatu. Oh iya. Masrubah. Oh benar. Masrubatu. Iya. Wa mimma yajibu ghuslu masrubatu wa mimma yajibu ghusluhu al masrubatu. Li'anna tadhar fi waqti qada'il hajati, dan wajib ya daripada mencuci yang basah. Mandi baik. Yang basah, ya, yang basah bagi perempuan, ya, farjil mar'ah. Nah itu tadi biwakti qadil hajati, ketika itu buang hajat, ya, itu termasuk johir. Paham tuh ya? Paham. Anu basuh, ya, anu basuh bareng saum. Wah, tahu. Ya, anu basuh berarti nu pinggirna nya, gitu, nu pinggirna, anu sokan basuh. Gitu. Biarpun ya teu katempoan, maena katempoan anak lamun keur nongkrong buang hajat. Lalu kesari doang. Eta kan baseuh tah. Ya. Bener tuh? Oh nah, apa cara ieu? Eta teh wajib dibersih. Nah gitu ada pikir mah lamun gitu. Sebenarnya bisi itu paham, bener Bang. Heeh, yang berjalan begitu pacar-pacar udah rapi Pak. Dia vulgar, emang gitu. Ya dipikir mah. Ya. Bayangna. Waktu hajati fatasiru min dohiril badani, maka termasuk daripada dohirnya badan. Jadi intinya yang termasuk dohir yang tidak kelihatan, tapi ketika dia buang hajat termasuk kelihatan, itu termasuk dohir. Nah
selain dohir yang di dalam itu mah tidak wajib dibersihkan. Nah, yang seperti tadi, yang ada dalam perempuan, yang ada dalam laki-laki, yang tadi sudah dijelaskan termasuk dohir, wayahna kudu dibersihkan. Artinya kudu terkena air. Makanya nanti ke depannya ada bab sunnahnya, yaitu adalku. Jadi sunnah digosok-gosok biar bersih. Gitu Pak ya. Itu ibadah itu jadi itu terakhir. Jadi intinya fardunya mandi itu yaitu ada tiga. Yang pertamanya, yang kedua menghilangkan najis, yang ketiga menyiram air ke seluruh tubuh. Beres cuma 3 doang. Tapi harus hati-hati tadi seperti tadi ya, harus dijaga jangan sampai kita lupa dengan niat tersebut. Wayahna kalau misalkan kita lupa, wayahna kudu balik deui. Gak ada bedanya seperti halnya ketika kita berwudu. Kalau wudu ketika kita lupa niat wudunya, maka biarpun itu wudu sudah selesai, maka wajib mengulang wudunya. Begitu juga dengan mandi, ya, apalagi mandi, ya, sama. Ketika kita lupa, ya, itu juga wajib. Makanya inilah yang dinamakan mandi luar biasa. Kalau mandi biasa, nggak segala pakai niat, nggak segala gosok-gosok, mau ada yang ketemu kena air, ya, bener nggak? Nah, gitu ya. Itu mandi biasa mah, no problem, nggak jadi masalah. Kalau masalah mandi yang luar biasa, nah, ya harus pakai niat, harus hati-hati, benar-benar harus bersih. Apalagi misalkan punya kuku panjang dan lain sebagainya, ya, jangan sampai nggak terkena air. Intinya, seluruh anggota badan kita dari basar, kulit, ya, jilbab ataupun rambut, ya, dan lain sebagainya, yang tadi sudah dibahas, itu harus terkena air secara merata. Ya, paham Pak? Oke, silakan kalau mau ada yang ditanyakan, boleh. Waalaikumsalam. Kan hari di kamar mandi di kamar bon mijen ya Pak ya. Jeung toilet. Itu pakai udah itunya. Udah, kalau pertanyaan udah. Mari kita ada dalam pembacaan Al-Quran surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapat ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah wa ala hadhihi wa ala kulli niyatin sholihah bi barakatil Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ya Rahman, Rabbana ya Rahim, Allahumma bihaqqil Fatihah. Wa bi sirril Fatihah bi karomatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah ya Bari'il Amri ya man yahdi yaghfir wa yarhamana al-qalb wa la tabarakallahu rabbul alamin. Ya rabbi subhanallah wa ta'iyatu fiha salam wa da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.